Jumpa lagi dari TV dan kita kembali lagi ke rekomendasi laptop gaming menjelang Lebaran 2022. Kali ini rentang harga berapa, Ki? Kali ini laptop gaming dengan rentang harga 15 sampai 19.999.000. Oke, sebelum kita mulai, tolong dibaca dulu yang benar yang satu ini. Ya, kita mulai aja. Rekomendasi laptop gaming harga 15 juta sampai 19.999.999. Ya. Ini rentang kelas menengah sebetulnya kalau buat laptop gaming. Versi Indonesia ini kelas menengah ya. Mungkin kalau versi barat ini masih kelas entry ya. Agak beda mungkin ya. Yang jelas yang satu ini ya, kita mulai akan bisa banyak main game AAA dengan mantap ya. Kalau yang di bawah 15 kan ya game-gamenya mungkin e-sport gitu. AAA mungkin resolusinya kebatas ya. Atau detail efeknya diturunin jadi low gitu. Iya, kalau yang ini sih harusnya nih sudah mulai mantap, tapi harganya masih yang terjangkau. Nah, harapan kita apa aja nih? Kalau yang pertama dicari itu prosesornya minimal 6 core 12 thread seri H. Seri H 6 core 12 thread. Ini nggak ada ampun sama 4 core yang 8 thread nggak ada, nggak masuk di sini. Terus pakai apa? Selain itu untuk GPU-nya kita pakai RTX 3060 laptop. 3060. Nanti kita jelasin kenapa ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada beberapa hal yang sebenarnya nggak wajib, tapi jadi poin plus yang benar-benar plus lah di list ini. Jadi yang pertama itu konfigurasi RAM udah dual channel. Jadi saat kalian beli, kalian tinggal pakai, nggak perlu upgrade gitu. Ya, dan rata-rata laptop ini memang bisa di-upgrade ya. Emang bisa di-upgrade. Tapi kalau udah full dual channel, ya udah beli pakai, selesai. Gitu. Tinggal pakai. Lalu? Dan yang kedua itu layarnya 100% sRGB. Ingat nih nggak wajib, tapi kita bakal istilahnya kayak kasih poin plus gitulah untuk laptop yang punya ini. Karena jadi multifungsi ya. Iya, multifungsi. Buat konten kreator jadi asik. Nah, ini menariknya ya. Memang kita tadi bilang kita pakai RTX 3060 yang dipilih di sini. Ini ada alasan tersendiri untuk rentang harga sini ya. Yang pertama, yang jelas RTX series itu support banyak game. Ya, fitur-fiturnya juga jelas disupport di banyak game ya. Lalu ada apa lagi nih? Yang kedua, Nvidia RTX dan GTX itu didukung lebih banyak software-software yang istilahnya bisa memanfaatkan akselerasi dari hardware-nya Nvidia itu sendiri. Terutama buat content creator ya. Content creation ya, kayak Premiere gitu ya. Itu akan jalan dengan kencang sekali kalau pakai yang Nvidia RTX atau GTX. Tepatnya ada NVENC encodernya ya. NVENC-nya itu yang penting ya. Kemudian 3060 ini performanya tuh terlalu jauh ya, di atas 3050 series ya. Terlalu jauh di atas 3050 Ti, terlalu jauh. Jadi misal dapat 3050 Ti di atas 15 juta, agak susah juga buat ngerekomendasi untuk beli itu saat kita dapat 3060 misal di harga 18 juta kayak gitu. Itu udah agak susah. Karena kan kita pakai laptop bukan untuk 1-2 tahun, tapi panjang. Yang mesti dilihat adalah 3050 series ini untuk sementara waktu itu VRAM-nya cuma 4 GB. Iya, VRAM cuma 4 GB. Ini yang melimit pada saat gamingnya ya, ketahan di sini. Performance juga oke, tapi ya bahkan untuk content creation juga beda jadinya. Ya 3060 tuh terlalu jauh lebih kencang. Jadi kita akan pilih 3060 di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini mungkin tadi udah inget kan kalau kita sempat nyebutin kayak nggak wajib tapi jadi poin plus. Nah, ini memenuhi semua poin plus itu. Yang pertama ada Lenovo IdeaPad Gaming 3 2022 dan yang ini pakai Ryzen 7 5800. Oh, ini ya Lenovo Legend 3 ya. Iya. Legend 3 nyamar ya. Kayak Legend 3 nyamar. Gak ada Legend 3, gak ada ya. Namanya IdeaPad Gaming 3 2022 ya. Harganya ini 19 jutaan, 19,6 gitu ya, kurang lebih itu. Ya. Terus RAM-nya udah 16 GB, DDR4 3200 dan udah dual channel. Ini poin pertama tadi ya, yang poin pertama itu udah dual channel, jadi kalian beli tinggal pakai, nggak usah upgrade lagi. Kemudian SSD masih ada setengah tera, dan dia masih ada satu slot M.2 lagi, tapi untuk SSD yang ukurannya pendek yang 2242 masih bisa dicari sebetulnya di Indonesia. Masih bisa 2242 masih bisa dicari ya. Kemudian ya jelas RTX 3060 laptop. Tapi ini yang 90 watt memang ya di GP-nya ya. Watt. Layar
layarnya udah IPS, Full HD, 100% sRGB, 165 Hz. Ya, ini udah. persyaratan kedua tadi. Iya, mantap Jadi, nih. ya 2 persyaratan udah dipenuhi semua. Ya, kalau bonus-bonus sih ini standar Lenovo ya. Office Home Student itu aktif selamanya. Terus ada bonus-bonus lah, ada gaming mouse, ada backpack. Terus ada 2 tahun premium care, ada accidental damage protection itu juga dapat ya. Yang accidental damage protection itu ya kalau misalnya jatuh nggak sengaja ya, kelindes mobil nggak sengaja itu kejauhan ya. Itu kejauhan. Kejauhan, tapi kalau gelas ketumpahan gitu ya. Masih Ya, bisa. mungkin ada yang lagi ngetik-ngetik di tempat tadi sambil minum gitu, ketumpahan itu masih bisa diperbaiki. Kalau kucingnya lewat nendang gelas bisa diperbaiki nggak ya? Masih bisa sih, masih bisa juga. Itu kan kecelakaan. Iya, kecelakaan. Accidental gitu ya. Oke, lanjut. Ada HP di sini. Iya. Victus by HP. Ya, Victus by HP yang logonya V itu ya. Ini termasuk lini baru dari HP sih ini. Ada Baru. apa aja sini opsinya? Di sini ada, kita masukin ada 3. Ada yang pertama pakai Ryzen 5 5600H, yang kedua pakai Ryzen 7 5800H, dan yang ketiga kita pakai Intel Core i7 11800H. Semuanya pakai GPU 3060. Lucunya harganya rentangnya lumayan ya, dari 17 jutaan Iya. sampai 19 jutaan, tergantung yang mana yang dipilih. Tapi masuk dalam rentang harga ini gitu. Iya, masuk ke dalam rentang harga ini. Terus prosesor udah cocok. Terus RAM-nya gimana? Nah, ini juga kita masukin list ini karena RAM-nya udah dual channel 16 GB. Jadi kita nggak perlu beli RAM lagi, upgrade lagi gitu, Ya, udah nggak perlu. Langsung terima beres. Terima ya. beres. SSD setengah tera juga. ya, Dan kalau yang varian Intel dia pakai PCIe Gen 4. kenceng banget. PCIe Gen 4 dan dia ada 2 slot M.2. Kalau yang versi Intel dia mendukung RAID 0. Nice, ada RAID 0-nya. Iya. Terus tentunya pakai RTX 3060 Pakai 3060 yang 95 watt ya. 95 Ya, watt. beda-beda 5 watt sama yang tadi ya. Iya. Layarnya juga menarik ya. 16 inci Full HD 144 Hz, tapi ini memang 45% RTSI. Berarti memang belum 100% sRGB di sini. Untuk bonus ada Office Home Student udah pasti, ini aktif selamanya sama. Terus ada garansi 2 tahun sama ada accidental damage protection juga ya. Mantap lah ini, mantap. Nah, 2 tipe ini mungkin yang paling ultimate. Iya. Pilihan paling ultimate ya kita ya. Pilihan paling yang lu beli tinggal pakai ya kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian yang setelah yang 2 seri ini ada yang kita bilang sebagai honorable mention. Ya, Jadi honorable mention. menarik kalau kalian pilih, tapi ada catatannya gitu. RAM-nya ya. Ya, yang kita sebutkan ini RAM-nya di cuma 8 GB single channel. Kalian jadi kalau mau misalnya kayak unlock performance-nya gitu, kayak meningkatkan performanya, kalian bisa harus tambah RAM supaya jadi dual channel. Palingnya 8 GB lah ya. 8 GB. 8 plus 8. Sekitar berapa tuh 8 GB? Saat video yang dibuat sekitar berapa? 600 sampai 800 ribu. 600 sampai 800 ribu. Ya, kurang lebih sekitar segitu ya. Dan beberapa toko itu ada yang menyediakan opsi langsung upgrade. Iya, misal kalian beli online gitu, biasanya ada opsi untuk langsung upgrade jadi 16 GB dual channel kayak gitu. Iya, cuma yang mesti diperhatikan kalau harganya terlalu mepet 20 juta, ya offside pasti jadinya. Iya, benar sekali. Seperti yang pertama ini, Nitro 5 yang unik ini ya. Ini sebenarnya agak offside tapi masih kita maafkan. Karena prosesornya yang ajaib. Karena prosesornya ajaib. Iya, ini pakai Intel Core i9. Core i9. 11900H. Harganya di berapa sih? Di 19 jutaan. 19 jutaan. 19 8 jutaan. core 16 thread dengan clock yang tinggi banget Iya. gitu. RAM-nya udah 16 GB, tapi single channel. Single channel. Kemarin kita sempat bahas waktu live juga ya waktu itu. Iya, ya? udah pernah kita bahas nih waktu live. Ya, tambahlah 8 GB lagi lah di Iya. sini ya, biar asik. Terus SSD. Nah, yang kita suka dari Acer itu dia nyediain banyak opsi ekspansi. Jadi biasanya dia ada 1 slot SSD yang udah kepasang, masih ada 1 slot SSD M.2 yang kosong, dan masih ada 1 space untuk SATA, untuk drive SATA 3,5 inch. Triple storage. Itu yang salah satu yang kita suka ya, dari Nitro ini begini Nitro. ya. Dan dia dingin biasanya. Iya, Cenderungannya dingin. RTX 3060 jelas ya, GPU-nya 95 watt. Iya. Ya. Untuk layar ada 2 pilihan ya. Iya, layar ada 2 pilihan. Yang kalau ini kemarin dari Acer waktu live itu dijelasin, yang pilihan pertama ini yang varian lama. Itu dia pakai IPS Full HD dengan refresh rate 144 Hz dan color gamut di
45% NTSC. Oh ya, ini belum 100% sRGB ya, belum. Tapi harganya 18 jutaan. Harganya 18 jutaan yang ini. Yang tadi 19 jutaan itu yang apa? Nah, kalau yang 19 jutaan tadi itu yang layarnya IPS, QHD, bukan Full HD, ini QHD, 165 Hz dan 100% DCI-P3. Itu lebih tinggi dari 100% lebih tinggi sRGB. dari 100% sRGB. Mantap. Jadi yang 19 jutaan tadi layarnya mantap banget di sini. Iya. Bonusnya ada Office Home and Student kayak biasa, aktif selamanya. Terus ada backpack juga yang selama persediaan masih ada. Dan garansi 3 tahun dari Acer. Oke, kita lanjut. Ada apa nih? Selanjutnya ini menarik nih. Ya, ini lumayan. Selanjutnya ada Asus TUF Series. TUF Series. Ada berapa varian di TUF ini? Karena TUF ada banyak nih. Ya, TUF Series sebenarnya ada banyak, tapi yang kita masukin sini ada 2. Yang pertama TUF Gaming F15, dia pakai Core i7 11800H dengan harga kalau di websitenya Asus dia sekitar 18 jutaan ya, 18.999 gitu. Sedangkan yang kedua dia ada TUF Gaming A15. Kalau yang A itu dia pakai AMD Ryzen 7 5800H dan dia harga di online marketplace sekitaran 18 jutaan juga. Ini sebenarnya mirip-mirip sih harganya, tinggal preferensi masing-masing. Ya, RAM-nya RAM-nya 8 GB seperti yang lain tadi. Saya 18 jutaan, RAM 8 GB nambah masih belum ketemu 20 juta. Belum ya. 20. RTX 3060 yang 80 watt tapi di sini. Layarnya masih 45% NTSC IPS level. IPS level sebetulnya itu teknologinya sama kayak IPS, cuma nggak boleh kasih nama IPS aja. Trademarknya gitu. Garansi ada 2 tahun di sini. Ya oke lah ya, dan ada Asus Perfect Warranty di 1 tahun pertama ya. Berarti itu kalau ada kerusakan kita hanya bayar 20%. Iya, yes. 20%. Kemudian yang terakhir ini lucu. Yang terakhir adalah yang pertama, mirip banget sama yang pertama. Ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3 2022 lagi yang harganya 17 jutaan. Tapi bedanya apa nih? Kalau yang ini dia pakai Ryzen 5 5600H dan kenapa kita masukin honorable mention ya karena RAM-nya 8 GB single channel. Ya, tapi mereka ini Ryzen 5. Ryzen 5 5600, 6 core 12 thread. Ya memang kalah kencang sama yang pertama ya. Ryzen pertama. Dan harganya masih 17 jutaan. Masih 17 jutaan. Berarti kalau nambah lagi dia baru nyentuh di 18. Masih ada selisih 1 jutaan ya. Kalau benar-benar mau ngirit bisa di sini nih. Ya. Sama ya, 512. Sama semua. Sama 15 dan ada M.2 kosong tetap walaupun ukurannya kecil di 2242. RTX 3060 layar juga tetap IPS Full HD 165 Hz 100% sRGB. Bonus tetap sama, Office Home and Student ada di situ, ada backpack segala macam lah, accidental damage protection juga ada di situ. Nah, itu tadi rekomendasi kami, tapi ada yang mesti diperhatikan nih, apa nih gini? Ini perhatian. Ya, penting banget untuk diperhatikan. Ini lumayan penting sih, soalnya kan daftar ini kita bikin sesaat sebelum prosesor Intel Core generasi 12 rilis ada di pasaran ya, udah rilis tapi kan sekarang belum tersebar di pasaran dengan luas gitu kan. Dan belum banyak yang di bawah 20 juta. Belum banyak yang di bawah 20 juta versi juga. Bukan 3060. Bukan pakai 3050 sayangnya ya. Dan Ryzen 6000 series juga belum datang. Iya, cuma dari video ini ditayangkan ke depannya beberapa bulan ke depan harusnya mulai berdatangan. Gitu. Jadi mungkin nanti akan ada yang masuk ke dalam kategori ini. Jadi harus perhatikan ya. Jadi kalau emang harus beli sekarang banget ya, daftar ini sangat valid. Ini sangat valid. Beli aja. Daftar ini udah oke kan banget. Nggak selalu ya kalian bisa nunggu 2-3 bulan gitu ya. Nggak selalu. Ini akan valid. Tapi kalau memang masih ada waktu beberapa bulan ke depan, perhatikan bahwa Intel Gen 12 atau Ryzen 6000 series itu akan bisa masuk ke dalam kategori ini. Yang mesti diperhatikan adalah ya RTX 3060-nya sih. Itu aja. Semuanya sama, tinggal prosesor aja tadi diganti. Iya, biasanya sih akan ada karena biasanya yang baru itu hanya gantiin yang lama dengan harga yang sama. Iya, biasanya kayak gitu. Ya, kalau di yang lama di 17-18 juta mungkin nambah 500 ribu lah. Harusnya kita lihat nanti ya kejadiannya seperti apa. Gitu. Oke, kalau misalnya dari kalian ada saran-saran yang lain, silahkan taruh di kolom komentar ya, karena nggak mesti harus ini banget yang diperhatikan. Bisa jadi ada yang kelewat, bisa jadi ya, mungkin ada yang baru atau ada yang tiba-tiba diskon, ya kabari, siapa tahu teman-teman kalian juga bisa terbantu di sini yang lain. Nah, untuk saat ini kita sudahi dulu rekomendasi yang kali ini. Sudah ada rekomendasi yang lain, non gaming udah ada, mulai dari 2 juta udah ada.
Dan gaming juga yang lebih murah juga udah pernah ada videonya, tinggal dicek aja ya. Nah, untuk saat ini kita sudahi dulu. Saya Dirvan. Saya Rifki. Sampai jumpa lagi.